marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, para jamaah Masjid An-Nasr yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kebetulan pagi ini dipimpin oleh salah satu saudara kita, hafiz Quran 30 juz dan bersanad dari guru-gurunya sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Syekh Muhammad Zadar Al-Fatih. Beliau usia 26 tahun, kelahiran dari kota Gaza. Beliau ada di Indonesia pada tanggal 15 September dalam rangka safari dakwah bulan Maulid, dan sampai sekarang belum bisa pulang ke Gaza Palestina. Jumlahnya ada 3 orang. Satu Syekh Muhammad Mahmud sekarang ada di komplek Masjid IPB, yang kedua Syekh Muhammad Said ada di Depok, dan yang ketiga beliau Syekh Muhammad Zadar Al-Fatih. Sebelum beliau menyampaikan tausiah, kita ikut bersukacita, ikut berduka cita. Salah satu kakak dari beliau meninggal dunia karena runtuhan bangunan di kota Gaza. Tapi alhamdulillah ayah dan keluarga ibunya masih selamat, hanya kakaknya yang meninggal dunia. Oleh karena itu, sebagai empati dan simpati kita kepada saudara kita, mari kita ucapkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agenda hari ini dan pagi ini tiada lain adalah doa bersama untuk saudara kita di sana yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh beliau. Akan tetapi sebelum kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan, ilmu dari beliau bermanfaat untuk jemaah Masjid An-Nasr. Mari kita sambut Syekh Muhammad Zadar Al-Fatih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحاضرين بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك الذي هو سيد الأيام يوم الجمعة كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا يوم القيامة عند حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بداية جئت إليكم من أرض فلسطين، أرسل إليكم السلام من أهل فلسطين، سلام المحبة والأخوة وصلة الأرحام كما أمر الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن أرض فلسطين وفضائل هذه الأرض المباركة. أولا، فلسطين أرض الإسراء والمعراج، حيث أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، ثم عرج به بعد ذلك إلى سدرة المنتهى. وتحدث الله سبحانه وتعالى عن هذه الرحلة في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثانيا أرض فلسطين أرض الأنبياء والمرسلين، حيث عاش عليها كثيرا من الأنبياء كالنبي موسى عليه السلام والنبي يوسف عليه السلام والنبي عيسى عليه السلام وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وما زال مقام النبي إبراهيم موجودا حتى هذه اللحظة على أرض فلسطين. ثالثا أرض فلسطين أرض العلماء، حيث خرج منها كثير من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله ولد في غزة فلسطين، وأيضا ابن حجر العسقلاني. رابعا أرض فلسطين أرض المحشر والمنشر، حيث جاءت ستنا ميمونة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، أي أن يوم القيامة كل الناس يجمعون على أرض فلسطين في ساحة المسجد الأقصى المبارك. Dari keluarga, sahabat dan kerabatnya di sana, salam hormat, salam ta'zim, salam silaturahim, salam ukhuwah dari kota Gaza, Palestina. Karena beliau menyampaikan pesan, maka kita wajib dengan mengucapkan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kata beliau, Sayyidul Ayyam, rajanya hari Jumat, kemudian juga Sayyidul Syuhur, rajanya bulan di bulan Ramadan. Kata beliau, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk melaksanakan ibadah saum dengan aman, dengan nyaman, dan tidak ada gangguan. Sementara beliau sampaikan, saudara-saudara kami di sana bujang-bujang melaksanakan ibadah dengan aman, yang ada khauf, rasa takut, rasa khawatir, karena sampai saat ini saudara-saudara kita di Palestina masih mengalami ujian luar biasa. Kemudian beliau sampaikan kepada jamaah Masjid An-Nasr, izin kata beliau, kenapa saya ingin mengingatkan terhadap Ardul Palestin wal Masjidil Aqsa. Kenapa hari ini dan pagi ini masjid kita ingin mendoakan kepada saudara-saudara yang ada di Palestina? Jawabannya, tanah Palestina Bapak dan tanah Masjidil Aqsa itu bukan tanah sembarangan, tetapi tanah yang punya sejarah, tanah yang punya keistimewaan, dan tanah yang punya keutamaan yang sekurang-kurangnya umat Islam harus tahu. Paling tidak kata beliau ada 4 jawaban. Yang pertama, beliau sampaikan Ardul Isra wal Mi'raj. Tanah Palestina Al-Aqsa ini adalah tanahnya Isra Mi'raj, tanah sejarah, di mana salah satu perintah salat yang Allah berikan kepada Nabi kita itu melalui peristiwa yang akbar yang disebut dengan Isra Mi'raj. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang tadi beliau bacakan. Yang kedua, mengapa pagi ini Masjid An-Nasr ingin juga sama-sama memberikan kontribusi doa? Jawaban kedua, Ardul Anbiya wal Mursalin, negerinya para nabi, negerinya para rasul. Seperti beliau tadi sampaikan, Nabi Musa lahir di Palestina, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapak kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, makamnya masih kene ayat di Palestina, maka pantas Palestina dan Masjidil Aqsa disebut dengan Ardul Anbiya wal Mursalin. Jawaban ketiga, kata beliau, Ardul Ulama, tanah kelahiran para ulama, tanah kelahiran para masyayikh, tanah para ulama yang telah memberikan kontribusi pemikiran ilmu kepada kita semua. Di antaranya Imam Syafi'i yang kita hormati, di
Di antaranya Ibnu Hajar Asqalani, bahkan Imam Syafi'i, madhab beliau dipakai juga di Indonesia. Maka pagi ini kita ingin mendoakan tanah kelahiran para alim ulama yang terakhir, yang keempat. Kata beliau, Ardul Mahsyar wal Mamsyar, tanah Palestina dan Masjidil Aqsa ini adalah tanah yang kelak di yaumil akhir, yang kelak di yaumil qiyamah akan dijadikan pusat berkumpulnya umat manusia, akan dijadikan tempat momentum semua manusia akan Allah kumpulkan, yang disebut dengan padang mahsyar. Allahu Akbar. Oleh karena itu bersyukur dan beruntung pagi ini kita kedatangan seorang hafiz Quran. Silakan Bapak tanya ayat berapa, juz berapa, surat apa Allah berikan kelebihan kepada para hafiz Quran di Gaza, termasuk beliau. Mudah-mudahan ya Allah pagi ini dengan kehadiran beliau kita angkat dua tangan sejenak. Siapa tahu Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Jabbar ya Qahhar ya Allah. Jadikan wasilah, jadikan sababiyah ya Allah kehadiran beliau ke masjid kami, kehadiran beliau ke kampung halaman kami ya Allah. Rahmatmu, berkahmu, maghfirahmu turunkan kepada kami ya Allah. Siapapun jemaah Masjid An-Nasr yang sedang diuji sakit ya Allah, entah itu ayahnya, entah itu ibunya, suaminya, istri anaknya, yang sampai saat ini belum ada kesembuhan ya Allah, jadikanlah wasilah beliau membuat saudara kami yang sedang diuji sakit bisa sembuh ya Allah. Ya Allah, siapapun jemaah Masjid An-Nasr dan keluarganya yang sedang diuji oleh anak cucunya ya Allah, anak cucunya menguji kesabaran kepada kedua orang tuanya ya Allah, jadikan anak cucunya ahli ibadah, jadikan anak cucunya mencintai sholat, jadikan anak cucunya mencintai Al-Quran, jadikan anak cucunya menjadi penghafal Al-Quran ya Allah. Putra putrinya yang sedang thalabul ilmi ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Anak cucunya yang sedang mencari pekerjaan ya Allah, mudahkanlah pekerjaannya ya Allah. Anak cucunya yang sudah saatnya mendapatkan jodoh ya Allah, mudahkanlah jodohnya ya Allah. Ya Allah, siapapun jemaah keluarga besar Masjid An-Nasr yang berprofesi sebagai pengusaha, pedagang, pejabat, pensiunan dan semuanya ya Allah, jadikanlah profesi mereka yang penuh dengan berkah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pagi ini kami ingin mendoakan untuk saudara-saudara kami. Kami dengar, kami lihat saudara kami sampai saat ini sudah mendekati 7 bulan ya Allah, masih merasakan ujian luar biasa. 31.000 lebih yang sudah mati ya Allah, 31 lebih yang sudah syuhada ya Allah, 31 lebih yang sudah mati syahid ya Allah. Mereka adalah saudara-saudara kami seakidah ya Allah, dan yang sangat menyedihkan bagi kami ya Allah, kebanyakan yang mati ini adalah anak-anak yang tidak berdosa. Ratusan ribu yang luka berat dan ringan, penduduk Gaza sudah tidak punya tempat tinggal, rumah sakit hancur ya Allah. Dan yang sangat menyedihkan, rumah sakit yang dibikin oleh bangsa Indonesia Al-Shifa menjadi sasaran Yahudi laknatullah ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami di sana ya Allah. Jangan sampai nanti di padang mahsyar kami semua tidak diakui oleh Nabi Allah Muhammad. Jangan sampai nanti di padang mahsyar ya Allah kami semua tidak mendapatkan syafaat dari baginda ya Allah, gara-gara kami tidak mendoakan dan tidak menjaga Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami dari Masjid An-Nasr untuk saudaraku di Palestina. Semoga Palestina merdeka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita iringi dengan salawat tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil limin bil zalimin wa akhrijna min bainihim limin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan kepada ketua tim dari Bogor, Ustaz Adi Abdullah Hersek. Boleh tampil bersyukur. Mau ikut doa bersama dengan Syekh kita. Kita akan doa bersama nanti, Pak. Doa bersama, doa kita ini akan satu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita ini bagian daripada membela agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak, salah satu program besar Yayasan Al-Aqsatul Quran ini membantu anak-anak bangsa Indonesia supaya cepat hafal Quran. Subhanallah. Sebab kenapa? Di Gaza ini terkenal anak-anak terbanyak menghafal Al-Quran di dunia. Jadi ketika mereka inilah senjata mereka. Konflik ini kan sampai 75 tahun lebih. Mungkin dari Bapak masih kecil, mungkin televisinya baru TVRI, dari dulu memang sudah musibah, betul Pak ya? Kenapa tetap masih bertahan? Salah satu kekuatan mereka adalah dengan menghafal Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran ini kebiasaan mereka adalah bertadarus, membaca, menghafal. Anak-anak kecil sambil bermain mereka menghafal Al-Quran. Makanya mujizat dari dulu, meskipun mereka dibunuh, ditindas dari generasi ke generasi, masih bisa bertahan. Kehebatan mereka menghafal Al-Quran. Bapak mau melihat mujizat anak-anak di sana menghafal Al-Quran? Buka di Google, buka di YouTube. Bom tidak meledak di kota Gaza. Bom tidak meledak di kalangan anak-anak. Bikin nggak meledak. Makanya masih bisa bertahan sampai sekarang, Pak. Hampir 75 tahun. Secara logika, seharusnya Masjidil Aqsa sudah direbut orang Yahudi, betul? Jajahannya bukan kalian itu, Pak. Memang mereka itu, akal licik mereka itu, salah satu kelebihan orang-orang Yahudi itu, Pak. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kelebihan salah satunya? Wafadhalnakum, diberi kecerdasan oleh Allah. Tapi mereka tetap tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Digunakan apa? Untuk merusak Islam. Untuk merusak Islam, menghancurkan Islam. Nah, kemarin Pak, terjadi pertama kali musibah di tanggal berapa? Tanggal 7. Sehitung saya, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Oktober sudah 1.600, betul? Sekarang sudah hampir 6 bulan lebih, Pak. 31.000 telah meninggal dunia. Dan banyak ribuan lagi jenazah belum ditemukan. Lebih daripada 70.000 mereka luka berat. 1,3 juta jiwa penduduk Gaza sekarang sudah hilang tempat tinggal. Bagaimana cara mereka untuk membinasakan orang-orang Gaza? Kalau mereka hanya membunuh, semua orang Gaza mungkin bisa. Tapi mereka akan diburu oleh manusia seluruh alam ini. Bukannya orang Islam saja, orang non-Muslim pun akan memburu mereka. Mungkin seperti itu. Jadi bagaimana otak mereka ingin menghabiskan semua orang-orang Palestina? Kata mereka dalam otak mereka itu, sebentar lagi musim dingin. Apa yang harus kita perbuat? Tetap hancurkan bangunannya. Gaza Utara hampir rata bangunannya. Karena kenapa? Kalau bangunannya hancur, musim dingin mereka tidak bisa berteduh. Sekarang Pak, yang terjadi bukannya karena tembak meninggal dunia, mati anak-anak dan ibu-ibu, mati kedinginan dan mati kelaparan. Nah itu. Nah bagaimana caranya lagi? Tidak dibatasi pasok makanan, dipersulit oleh mereka supaya makanan itu tidak masuk. Maksud orang Yahudi ini biar orang Gaza ini mati kedinginan dan mati kelaparan. Ketika dia kirim beberapa keluarga teman mereka selalu menangis. Tangisan mereka itu bukan hanya kalau mereka meninggal mereka bangga, kalau mereka berperang ikut mereka bangga. Yang menangiskan hati mereka melihat keluarganya mukanya dulu tembam, sekarang cekung, Pak. Mata nampak cekung, tulang pipi ini nampak cekung, seperti orang yang
tambahan bertahun-tahun seperti itu. Sebab kenapa? Tidak ada makanan yang bisa dimakan sekarang. Tidak ada minuman yang air bersih yang bisa dikonsumsi dengan baik. Nah, kita sebagai orang Islam, ujiannya kepada kita, sesungguhnya orang-orang Palestina itu ingin menyeret dan membawa kita ke dalam surga. Sebab kenapa? Kalau di akhirat nanti kata mereka bersaksi baik di hadapan Allah, ya Allah, kami betul menjaga Masjidil Aqsa. Kami memang mati menjaga Masjidil Aqsa. Kami memang kelaparan menjaga Masjidil Aqsa, tapi tidak layak kami masuk surga duluan. Masukkan surga orang-orang yang membantu kami yang ada di barisan kami ini, ya Allah. Mudah-mudahan di akhirat banyak orang bersaksi baik di hadapan Allah. Amin. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai orang banyak bersaksi buruk di hadapan Allah. Makanya orang Palestina bilang Indonesia adalah ibu kandung kami karena bantuan kita, sumbangsi kita kepada mereka. Mudah-mudahan mereka akan bersaksi untuk bangsa Indonesia di akhirat. Amin. Bapak, Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran ini pusatnya di Gaza. Di Indonesia ada 3 tempat, di Bogor tempatnya di Tanah Syariah, Purworejo Sukabumi, di Bekasi, dan ada di Cirebon. Ya, 3 cabang dari Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran ini untuk kita mencerdaskan anak bangsa cara cepat menghafal Quran. Itu tujuannya Pak. Kita kerjasama dengan yayasan ini karena di sana para penghafal Al-Qurannya dibawa ke Indonesia ngajarin anak cucu kita. Kalau musim bulan suci Ramadan untuk imam tarawih dan sholat subuh biasanya kita bawa itu ratusan para ulama penghafal Quran. Tapi tahun ini kita tidak bisa membawa se-Indonesia, kita tidak bisa kirim karena yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar ini tidak bisa masuk ke dalam. Maka sampai sekarang masih ada di tempat kita. Karena itu bapak-bapak ada kenang-kenangan memang mungkin untuk masjid kita di sini, bagaimana anak cucu kita cepat menghafal Quran. Silakan diterima. Secara simbolis saja insya Allah akan diberikan. Ini kita kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Silakan. Takbir. Untuk Masjid An-Nasr, beliau mendoakan dan ini ada panduan ini. Mudah-mudahan anak-anak kita cepat menghafal Quran di rumah. Ya, silakan foto. Ada fotografer kami. Nasr adalah pembela daripada Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal. Baik, terakhir Bapak, itu tadi diberikan hadiah. Bapak-bapak pulang ke rumah kepengen hadiah juga Pak. Kepengen kenang-kenangan juga dari Syekh. Pengen kita catat nama orang tua kita Pak. Pengen kita catat nama keluarga kita bagian membela agama Allah. Nah ini ada kenang-kenangan. Nanti Bapak silakan bawa pulang ke rumah. Letak di situ wakaf, sertifikat wakaf untuk anak-anak penghafal Al-Quran Gaza Palestina. Ya, ini Bapak, yang penting sekarang kita punya niat. Yang penting niat dulu. Kata Nabi, barang siapa yang punya niat dapat pahala. Kalau niatnya ditunaikan maka berlipat ganda pahala. Kalau niatnya tidak ditunaikan maka dia dapat pahala niat. Yang penting kita niat untuk para penghafal Al-Quran di sana. Paham Pak ya? Pahalanya pertama kali kita berikan pahala hafiz ini untuk orang tua kita yang ada di alam kubur. Yang kedua untuk keluarga kita yang masih hidup. Yang ketiga untuk anak cucu kita menjadi penghafal Quran. Karena ini sifatnya adalah niat berwakaf. Kita semua nanti insya Allah dapat kenang-kenangan. Bapak ya, mudah-mudahan setelah kita niat ini rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, apa hajat kita ditunaikan oleh Allah. Yang penting kita sudah punya niat. Bagaimana caranya Pak? Nanti bagi Bapak semua kita yang punya niat, kalau ada rezekinya hari ini, besok, lusa, minggu depan atau bulan ini ada rezeki, titipkan dengan Pak Ketua Masjid. Pak Ketua Masjid langsung mentransfer ke Gaza karena sudah kerjasama dengan Bank BSI dan Bank Mandiri, Yayasan Al-Aqsa Baitul Quran Gaza Palestina. Jadi tidak melewati kami lagi, langsung Masjid An-Nasr langsung ke Gaza. Nomor rekeningnya kami titipkan dengan Pak DKM. Paham Pak ya? Yang penting kita ya. Acung tangan, ayo kita yang punya niat Pak. Ayo dapat pahala. Silakan Bapak. Subhanallah. Ya, maju aja Pak ke depan, ada ijab kabul dengan sini. Silakan.
Bismillah, di gelombang pertama 5 orang silakan. Ambil kenang-kenangan ini Pak. Kita punya niat dulu. Mudah-mudahan setelah niat ini ya hajat kita dikabulkan. Nah, gelombang pertama 1, 2, ada 6 orang gelombang pertama, silakan. Ada di sini. Silakan. Anak bapak, 2 kilo, 5. Seperti kita istighfar dulu. Saya dulu ya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bersihkan dosa kami ya Allah sebelum ijab sebelumnya ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dengan sesuatu Ramadan kita lagi di pertengahan ya Allah. Ayah yang mana engkau akan menemukan waktu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah, dosa ibu, kami rindu ayah, rindu ya Allah. Selama beliau masih hidup, kami belum bisa memberikan yang terbaik buat ayah dan ibu ya Allah. Pagi ini hari Jumat Sayyidul Ayam di bulan yang penuh berkah ya Allah. Kami ingin memberikan sesuatu buat ayah dan ibu melalui titipan dari Allah untuk para penghafal Quran ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami ya Allah. Setelah kami ijab, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Maka Bapak ikuti kata-kata beliau seperti itu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat, saya ingin menitipkan sebagian rezeki untuk para penghafal Al-Quran di Gaza, Palestina. Berikan pahalanya kepada orang tua kami yang masih ada maupun yang sudah wafat. Jadikan anak kami, cucu kami, anak yang soleh menjadi penghafal Al-Quran. Ya Allah, berikan kesempatan kami ziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya Allah, kabulkanlah niat kami. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Kalau Bapak harus niat Mas, sangat kita Allah. Akhirnya pada kabul itu diterima oleh sahihnya. Kemudian beliau nanti doa, antum kabul, doa balik-balik yang terjadi dari yang untuk amin. Allah mengampuni dosa ibu bapak semuanya. Allah memberikan rahmat kepada kedua orang tua. Allah kelak akan memasukkan kepada surganya. Allah akan memberikan berkah umur. Allah akan memberikan berkah rizki. Allah akan memberikan berkah turunan. Anak cucunya ahli Al-Quran. Semua didoakan bisa ziarah ke Masjidil Haram, bisa ziarah ke Masjidil Aqsa, dan insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan Allah memberikan rizki wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sah ijab kabul. Wih, kendai Allah.